Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial terbuka. Pada playlist kali ini kita akan membahas kisi-kisi UTS Fisdas 2A. Nah, di kisi-kisinya nanti itu ada 15 soal dengan waktu pengerjaannya itu 100 menit. Nah, artinya teman-teman harus bisa mengerjakan satu soalnya itu sekitar 6 menit ya. Kemudian perlu teman-teman perhatikan juga bahwa untuk soal-soalnya ini itu terdapat 3 tipe. Yang pertama ada yang tipe mudah, kemudian ada tipe sedang, dan yang terakhir tipe sulit. Terus juga yang perlu teman-teman perhatikan bahwa nanti soalnya itu ada yang pilihan berganda, ada juga yang tipenya itu isian singkat, dan yang terakhir itu soalnya esai. Jadi teman-teman harus mulai menyusun strategi soal yang mana yang harus teman-teman kerjakan duluan. Di sini saya menyarankan teman-teman coba kerjakan untuk soal yang mudahnya dulu aja. Nah, untuk playlist kali ini kita akan bahas soal-soalnya dari soal nomor 1 sampai 15 beserta simple konsep dan rumus-rumusnya supaya ini bisa membantu teman-teman untuk menghadapi UTS nanti. Kemudian juga untuk teman-teman yang pengen belajar secara langsung ya, biar bisa bertanya secara langsung, teman-teman bisa daftar tutorial persiapan UTS Fisika Dasar 2A dan 2B. Ini itu programnya gratis. Terus apa aja yang bakal teman-teman dapat? Yang pertama adalah simple konsep dan rumus. Yang kedua pembahasan kisi-kisi UTS. Dan yang terakhir teman-teman akan mendapatkan rekaman dan file oretannya. Nah, teman-teman bisa daftar di sini ya. Dan teman-teman perlu perhatikan bahwa ini kuotanya terbatas. Jadi teman-teman segera daftar karena pendaftarannya akan ditutup 21 Maret pukul 23:59. Nah, kita coba lihat kisi-kisinya dulu ya. Jadi ini kisi-kisinya ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kisi-kisinya ini itu ada 6 buah modul ya. Dengan waktu pengerjaannya itu 100 menit ya. Dan ini tuh terdiri dari 5 soal. Selain itu juga ada bobot poinnya. Kalau yang tipenya mudah poinnya itu 6. Kalau tipenya itu sedang poinnya 7. Dan kalau tipenya itu esai dengan tingkat sulit itu poinnya 8 gitu. Oke, langsung aja kita bahas ke kisi-kisi untuk soal yang pertama. Oke, nah di sini kisi-kisi yang pertama itu berkaitan dengan modul pada minggu 1, yaitu elektrostatika, hukum kolom, dan medan listrik. Nah, di sini untuk soal yang pertama, teman-teman harus memahami prinsip gaya interaksi muatan. Soalnya itu pilihan berganda dengan tipenya itu mudah, bobotnya itu 6 poin. Kita coba masuk aja ke prinsip gaya dan interaksi muatannya. Nah, di sini yang pertama teman-teman harus pahami hukum kolom ya. Jadi hukum kolom itu rumusnya ini, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan di materi kelas ataupun di materi tutorial ini tuh dikasih mutlak ya. Nah, gunanya apa nih? Gunanya adalah saat nanti muatannya itu negatif, saat dimasukkan ke dalam perhitungan itu menjadi positif. Gitu. Oke ya, di sini jadinya dikasih mutlak. Sehingga kalau muatannya itu negatif dimasukkan ke dalam perhitungan maka hasilnya positif. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat interaksi antara dua muatan. Kita udah tahu kalau kita punya muatan yang sejenis, ya kan, muatannya ini sama, maka dia akan saling tolak menolak. Gitu ya. Jadi interaksinya kalau muatannya itu sejenis, maka dia akan tolak menolak. Tetapi kalau muatannya itu berbeda jenis ya, maka dia akan saling tarik menarik. Gitu. Jadi itu adalah interaksi gaya antara dua muatan. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada muatan Q1, yang ini muatan Q2. Karena muatannya itu berbeda tanda maka akan saling tarik menarik gitu ya. Ya di sini untuk muatan 1 ini akan terjadi F21. Gaya yang diakibatkan oleh muatan kedua ke muatan 1. Terus di sini kalau muatannya itu sejenis maka dia akan saling tolak menolak. Oke, sekarang kita coba masuk aja ke soalnya. Di sini soal nomor 1, mampu memahami prinsip gaya interaksi muatan hukum kolom. Apa yang terjadi jika terdapat interaksi muatan listrik positif dengan muatan listrik positif? Jadi di sini ada muatan positif terus berinteraksi dengan muatan positif. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah saling tolak menolak, gitu ya. Jadi jawabannya di sini tolak menolak.
Oke ya, gampang ya. Sekarang kita coba lihat nomor 1 tipe yang kedua. Soalnya, sebut ada muatan negatif A yang saling tolak-menolak dengan muatan B. Namun, saling tarik-menarik dengan C. Apa jenis muatan yang ada pada B dan C secara berurutan? Kita coba jawab ya, teman-teman. Nah, di sini kita diketahui bahwa ada muatan negatif A. Jadi, A ini muatannya negatif. Selanjutnya, A ini itu saling tolak-menolak dengan muatan B. Jadi di sini ada muatan B. Gitu. Nah, ini tuh saling tolak-menolak ya. Artinya arah gayanya ke sana, yang ini arah gayanya ke sana. Gitu. Mereka ini saling tolak-menolak. Nah, supaya ini itu saling tolak-menolak, kira-kira B ini muatannya apa? Muatannya adalah negatif. Gitu ya. Supaya muatannya itu saling tolak-menolak, maka muatannya harus sejenis. Kalau A negatif, maka B-nya itu negatif. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini namun saling tarik-menarik dengan C. Gitu ya. Jadi di sini tuh ada muatan A, nilainya itu negatif, terus di sini ada muatan C. Nah, mereka ini itu saling tarik-menarik. Oke. Jadi saling tarik-menarik kayak gini. Nah, kira-kira C ini muatannya apa supaya bisa saling tarik-menarik dengan muatan A? Muatannya harus positif, gitu ya. Jadi muatannya itu harus berbeda tanda supaya bisa saling tarik-menarik, gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan B itu muatannya negatif, sedangkan C muatannya positif. Oke. Jadi ini pembahasan kita untuk di soal nomor 1. Soalnya gampang ya memahami prinsip gaya interaksi muatan. Nah, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan pembahasan-pembahasan soal yang kayak gini lagi, silakan teman-teman ikut program tutorial terbuka spesial Ramadan untuk membahas soal-soal UTS Fisika Dasar 2A dan 2B. Silakan teman-teman daftar pokoknya, karena program ini itu 100% gratis dan teman-teman juga akan mendapatkan grup belajarnya juga. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 1. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.